Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang ketiga Ramadan ini kita semua masih dapat berkumpul untuk merasakan sholat tarawih di tempat yang insyaallah semoga Allah memuliakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelumnya saya izin menginformasikan terlebih dahulu jadwal hari ini sebenarnya TKP, tetapi beliau masih di rumah sehingga bertukar dengan saya seperti itu. Mungkin saya di sini hanya ingin sedikit bercerita karena untuk ceramah itu masih jauh dari kata layak ya. Mungkin untuk judulnya yaitu adalah Ramadan itu sebagai perjalanan sunyi seorang hamba. Mengapa begitu? Jika kita sudah melihat ke belakang, bahwasanya kita sudah memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha. Sedangkan Ramadan adalah perjalanan seorang hamba dari hati yang tinggi, dari hati awal mulanya hati yang penuh dengan ego sampai atau menuju hati yang bersih. Nah, mengapa begitu? Karena Ramadan ini bukan hanya sekadar bulan, akan tetapi Ramadan ini adalah sebuah perjalanan. Bisa dibayangkan misalkan seorang hamba pada awalnya dalam menyambut Ramadan hatinya biasa saja. Hari pertama mungkin masih banyak memikirkan dunia, hari kedua masih banyak marah, hari ketiga mungkin dia bisa jadi merasa lelah gitu. Akan tetapi perlahan dia secara diam-diam bangun sahur dalam keadaan gelap, menahan lapar tanpa diketahui oleh siapapun, dan diam-diam berdoa sebelum berbuka puasa. Nah, hal tersebut itu tidak mendapatkan pujian manusia, tidak mendapatkan tepuk tangan dari manusia, akan tetapi Allah itu maha melihat. Mengapa begitu? Disitulah makna spiritual Ramadan itu dimulai. Berdasarkan dalam ilmu tasawuf, perjalanan menuju Allah itu tidak hanya perjalanan fisik, akan tetapi perjalanan dalam membersihkan hati atau tazkiyatun nafs ya. Sebagaimana yang Imam Al-Ghazali katakan bahwasanya dalam puasa itu memiliki beberapa tingkat. Ada yang memilih hanya untuk menahan lapar dan haus, sampai ada yang menjaga hati untuk tidak selain dari Allah gitu. Menjaga hatinya hanya untuk Allah, jadi mengurangi hal-hal yang selain Allah gitu. Itu adalah tingkatan puasa tertinggi. Nah, jadi Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk bahwa puasa itu mengajarkan manusia itu lemah, manusia itu adalah lemah dan makhluk yang bergantung serta makhluk yang tidak sekuat yang dibayangkan. Ramadan ini juga mengajarkan kita untuk menurunkan ego, karena dengan puasa ego kita menurun. Ketika malam sunyi hati kita akan terasa jujur, dan juga ketika doa yang kita sampaikan secara lirik itu secara perlahan akan menumbuhkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terkadang kita merasa bahwasanya dalam Ramadan ini ibadah kita tidak khusyuk, ibadah kita biasa-biasa saja, tetapi Ramadan ini mengajarkan satu hal penting. Dalam menjadi seorang hamba itu tidak hanya terlihat atau menjadi suci saja atau terlihat suci saja, akan tetapi sebagai hamba itu kita harus merasa sadar bahwa kita itu sangat membutuhkan Allah itu dalam setiap kegiatan kita. Ramadan ini
kecil. Sebagaimana yang telah saya sebutkan awal Isra Mi'raj itu, nah Ramadan itu sebagai Mi'raj kecil untuk bagi para jiwa-jiwa manusia. Akan tetapi Mi'raj di sini bukan naik ke langit, tetapi Mi'raj di sini adalah naik dari kelalaian menuju kesadaran dalam beribadah, seperti itu. Pada intinya, Ramadan ini adalah sebuah perjalanan sunyi bagi para hamba. Sebagaimana yang sering Abi ucapkan, bahwasanya kita dianjurkan untuk memilih jalan yang sunyi dan panjang. Terakhir, semoga dengan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi kita selalu senantiasa berusaha untuk menahan ego. Puasa ini tidak hanya sebuah kewajiban, akan tetapi semua kita dengan puasa ini menciptakan kerinduan kepada Allah, dan semoga dengan Ramadan ini kita dapat pulang dengan hati yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.